Shalom, Jemaat GKI Gloria yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kami menyambut Bapak, Ibu, saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah melalui channel ini. Dimanapun Bapak, Ibu, saudara berada, baik di Surabaya, luar kota, maupun di luar negeri. Kami percaya kasih Tuhan yang menyatukan kita. Tuhan telah memanggil kita untuk beribadah kepadanya pagi ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Selamat pagi jemaat sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan mengikuti kebaktian ini dengan menghadap hadiratnya yang kudus dengan penuh hormat. Kita akan mengambil waktu hening sejenak di hadapannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku.
Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Let there be glory and honor and praises. Glory and honor to Jesus. Glory and honor. Glory and honor to Him. Segala puji dan hormat, Segala puji dan hormat dan kuasa, puji hormat bagi Yesus, puji dan hormat, puji hormat bagi Dia, puji hormat bagi Dia. puji hormat bagi Dia. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. nama Yesus. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Agungkan Dia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji muliakan. Puji muliakan namanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Engkau layak menerima puji dan puja kami. Karyamu begitu sempurna ya Tuhan. Engkau pencipta, penebus, dan juru selamat kami. Dan Engkau telah naik ke surga, menjadi raja atas segala raja, baik di bumi maupun di surga. Ya Tuhan, siapakah kami? Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas, sedangkan Engkau adalah Tuhan yang tak terbatas. Kami bersyukur karena Engkaulah kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Ampunilah segala kesalahan kami ya Tuhan, yang kami lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pulihkan kami kembali agar kami dapat layak untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus. Dan sekali lagi teguhkan iman kami melalui ibadah pada hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, setiap kita pasti menambahkan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan ini, bukan? Dengan wabah COVID ini,
Saya percaya saudara dan saya mengalami satu situasi yang membuat kita mudah gelisah, panik, maupun kadang menyalahkan Tuhan. Dan mungkin bertanya-tanya kepada Tuhan, sampai kapan pandemi ini akan berakhir Tuhan? Secara tidak sadar mungkin ada kemarahan yang ada di dalam hati kita. Kekecewaan karena kita menemukan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Padahal jika kita melihat kebaikan Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Mudah untuk melihat kebaikan Tuhan pada saat semuanya lancar. Tapi bagaimana pada saat susah? Apakah saudara dan saya tetap bisa mengasihinya? Mari kita memohon kepada Tuhan menyelidiki kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, mari kita datang pada. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Musik tetap memainkan lagu ini, marilah kita tenang di hadapan Tuhan. Saudara, dunia boleh berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Bagaimana dengan hati saudara dengan saya? Apakah kita juga berubah? Meragukan Tuhan? Ingatlah kebaikan Tuhan ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Berdoalah, memohonlah, jikalau ada keluh kesah, segala permohonan yang terdalam hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulihkan saudara dan saya. Belajarlah mengucap syukur. Janganlah kita terus bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah kita mengatakan, telah kulihat Tuhan nyata. Telah kulihat kebaikannya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sambil bangkit berdiri kita nyanyikan sekali lagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Akuilah Dia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa dan kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, di tengah-tengah serangan virus corona di mana-mana Tuhan, kami masih tetap boleh melihat akan pertolongan dan cinta kasih Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau berdoa kiranya Tuhan terus menjaga dan memelihara iman kami, sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun kami boleh tetap percaya dan berharap serta bersandar kepada Tuhan dan firman-Nya. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga tak lupa berdoa Bapa untuk jemaat-jemaat Tuhan di mana mereka berada. Hari-hari ini mungkin hari-hari yang sulit bagi mereka, hari-hari yang penuh pergumulan, oleh karena bukan hanya masalah virus corona ini Tuhan, tetapi efek daripada virus ini telah membuat perekonomian di mana-mana menjadi lumpuh. Kami mau berdoa kiranya Tuhan terus bekerja di antara anak-anak-Mu, di antara segenap umat-Mu, untuk boleh saling memperhatikan, saling membantu satu dengan yang lain, saling menguatkan bukan hanya di dalam kerohanian mereka, tetapi boleh saling memperhatikan di dalam kebutuhan-kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Bapa, kami percaya bahwa ketika kami melewati semuanya ini, ada tangan Tuhan yang terus menyertai dan memimpin akan setiap kami. Tuhan, kami mau berdoakan gereja Tuhan di dalam seluruh penata layanan yang sudah dipersiapkan terkait dengan masalah virus corona ini. Kami mau berdoa Bapa, kiranya penata layanan yang diberikan, baik pujian, doa dan firman Tuhan yang dilakukan melalui streaming online, itu sekali lagi boleh menguatkan jemaat Tuhan, boleh memampukan mereka untuk tetap melihat Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami juga tak lupa berdoa Bapa untuk pemerintah dan bangsa negara kami. Kami tahu mereka sudah bekerja dengan jerih payah, mereka sungguh-sungguh berusaha untuk menyelesaikan masalah virus corona ini. Namun kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai, Tuhan akan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, dan seluruh jajaran pemerintahan. Kiranya Tuhan terus menyertai, memberikan mereka kekuatan, hikmat senantiasa, sehingga kebijakan dan keputusan yang mereka ambil boleh sungguh-sungguh akan menguatkan dan membangun akan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia boleh menaruh pengharapan dan kepercayaan mereka kepada pemerintah yang ada. Bahkan lebih daripada itu Bapa, ada jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi persoalan yang dihadapi bangsa dan negara kami hari ini. Bapa, di tengah-tengah momen seperti ini kami mau berdoa bahwa melalui peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus, kami segenap umat Tuhan boleh tetap setia di dalam iman kami, boleh terus menjalankan akan tugas panggilan kami untuk hidup di tengah-tengah dunia ini dengan bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu kami boleh dimampukan untuk mengerjakan akan tugas pelayanan kami, panggilan kami untuk terus memberitakan Injil. Dan biarlah mereka-mereka yang belum percaya, mereka-mereka yang kehilangan harapan, mereka-mereka yang sedang putus asa, boleh mendengar Injil kekuatan daripada Tuhan, boleh senantiasa memiliki semangat dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa dan sembahyang syukur kami ini, dan kami akan sempurnakan dengan doa agung yang Tuhan sudah ajarkan kepada murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin.
Dengan tetap berdiri bersama gereja Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita adalah manusia yang rapuh, dan kita membutuhkan Yesus yang adalah sumber kebenaran dan sumber kekuatan kita. Marilah kita mendekat kepada Tuhan dan memohon dibentuk melalui kebenaran firman-Nya. Dan biarlah kita senantiasa lebih meneladani Dia. Ku mau seperti-Mu Yesus. Siapkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berbicara melalui hamba-Nya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali di pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah bersama-sama. Meskipun kita tidak bisa beribadah di dalam satu lokasi yang sama, tapi saya percaya bahwa itu tidak menghalangi Tuhan bekerja dan juga menjumpai setiap kita secara pribadi. Mari pagi hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa, mohon anugerah dan juga kekuatan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan memberi kami kesempatan, kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, bahkan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami di dalam pemberitaan firman ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun juga setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada. Kiranya pemberitaan firman ini boleh menjadi kesempatan, kami boleh kembali mengalami perjumpaan dengan Engkau. Bahkan kami berdoa supaya pemberitaan firman ini boleh sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai kenaikan Kristus ke surga, tentu tidak bisa dipisahkan dari kedatangannya yang kedua kali. Gereja sejak semula Bapak Ibu percaya bahwa Kristus yang naik ke surga itu dan yang sekarang bertahta di sebelah kanan Allah Bapa adalah Kristus yang sama yang nantinya akan kembali ke dunia untuk menghakimi dunia dan juga untuk merestorasi keadaan dunia. Dunia yang rusak ini akan dibuat lebih indah dari sebelumnya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca perjanjian baru, Bapak Ibu akan menemukan bahwa ide ini, pemikiran ini bisa ditemukan di dalam banyak bagian perjanjian baru. Misalnya Bapak Ibu di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, tiba-tiba ada dua malaikat yang berkata kepada para murid bahwa Yesus yang naik ke surga itu suatu hari akan kembali ke bumi dengan cara yang sama. Kemudian di dalam 1 Tesalonika 4, di sana ketika Paulus bicara soal orang-orang yang meninggal, dia juga menyinggung bahwa nanti akan ada waktunya Kristus akan datang kembali di awan-awan. Kemudian di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-22, di sana Paulus itu menggemakan pengakuan iman Kristen mula-mula. Maranatha, Tuhan datanglah. Bahkan kalau kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga misalnya, di sana Bapak Ibu Petrus itu panjang lebar membahas, memberikan jawaban kepada orang-orang yang mempertanyakan apakah Tuhan itu sungguh-sungguh akan datang kedua kali. Nah Bapak Ibu, intinya di dalam perjanjian baru kita bisa menemukan bahwa ternyata kedatangan Kristus, kenaikan dan kedatangan Kristus kedua kali merupakan hal yang penting bagi gereja mula-mula. Nah Bapak Ibu, menariknya begini, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ternyata Tuhan Yesus sempat memberitahu kita para muridnya mengenai hal apa yang harus kita lakukan di dalam masa penantian tersebut. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian dia akan datang kedua kali, di tengah-tengah interval waktu di antara keduanya, Tuhan tidak ingin murid-muridnya bersikap pasif atau statis. Tuhan ingin kita semua melakukan satu hal yang dia perintahkan. Singkatnya Tuhan ingin kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Nah Bapak Ibu, bicara soal topik ini ada dua bagian firman Tuhan yang relevan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Bagian yang pertama terambil dari Matius pasal 24 dan 25. Bagian yang kedua terambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bagian yang pertama. Tentu saja kita tidak akan membaca Matius 24 dan 25 secara keseluruhan. Saya hanya akan membacakan Matius pasal 25 ayat yang ke-20 sampai 23. Begini bunyi firman Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Bagian yang kedua terambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Bapak Ibu bicara soal Matius pasal 24 dan 25 tadi, harus diakui bagian ini Bapak Ibu merupakan salah satu bagian yang paling sulit di dalam perjanjian baru. Kalau Bapak Ibu membaca tafsiran-tafsiran Injil Matius atau membaca karya-karya seputar Injil Matius, Bapak Ibu akan menemukan bahwa ternyata para sarjana memiliki beberapa pandangan yang berbeda. Nah, inti perbedaan mereka Bapak Ibu, para sarjana ini berbeda pendapat tentang peristiwa manakah yang dibicarakan di dalam Matius pasal 24 ini. Ada sebagian sarjana perjanjian baru yang berpikir begini, Matius 24 ini bicara soal peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, bicara soal peristiwa-peristiwa yang akan mendahului kedatangan Tuhan kedua kali. Nah, di sisi lain Bapak Ibu ada beberapa sarjana perjanjian baru yang berpikir bahwa peristiwa ini bukan bicara soal kedatangan Tuhan yang kedua kali. Peristiwa ini Bapak Ibu bicara soal kehancuran Bait Allah, bicara soal kejatuhan Yerusalem yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Ada lagi Bapak Ibu yang berpikir begini, oh mungkin peristiwa ini bicara soal kejatuhan Yerusalem, tetapi maknanya itu juga bisa diterapkan untuk akhir zaman. Ada bermacam-macam pandangan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di tengah perbedaan interpretasi tersebut, saya pribadi setuju dengan pandangan seorang sarjana yang bernama Tan Kim Hwat. Ada dua alasan kenapa saya setuju dengan pemikiran tokoh ini. Yang pertama karena menurut saya penjelasan Tan Kim Hwat itu lebih sesuai dengan konteks dari teks ini. Yang kedua kenapa saya setuju karena dia dulu adalah dosen pembimbing saya. Jadi saya harus setuju dengan dosen saya begitu ya. Nah Bapak Ibu, singkatnya begini. Di dalam bagian ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu bicara soal dua peristiwa. Peristiwa yang pertama yang Tuhan bicarakan itu memang bicara soal kejatuhan Yerusalem atau lebih tepatnya kehancuran bait suci. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal yang ke-24 tadi di bagian awal ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua dan yang ketiga, Bapak Ibu akan menemukan begini, bahwa waktu itu para murid dan Tuhan Yesus berjalan di sekitar bait Allah. Menurut Lukas dan Markus, ketika mereka sedang berjalan, para murid ini mengagumi keindahan bait Allah. Nah, di saat mereka mengagumi keindahan bait Allah, Tuhan bilang begini, akan ada waktunya bait Allah ini akan dihancurkan. Bahkan sedemikian hancurnya Tuhan katakan tidak akan ada satu batu yang terletak di atas batu yang lain. Nah, murid-murid ini kemudian jadi kepo Bapak Ibu, begitu ya. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan kapan itu akan terjadi? Sehingga begini Bapak Ibu, Matius pasal 24 di bagian awalnya itu harus dilihat terkait dengan pertanyaan para murid mengenai kehancuran bait Allah. Jadi peristiwa yang pertama yang dibicarakan di sini Bapak Ibu soal kehancuran bait Allah. Peristiwa yang kedua yang dibicarakan Tuhan Yesus di sini Bapak Ibu itu soal kedatangannya yang kedua kali. Nah, dua peristiwa ini Bapak Ibu memang memiliki kaitan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam bahasa aslinya, Tuhan itu sebenarnya menggunakan gambaran perempuan yang mau melahirkan gitu ya. Peristiwa yang pertama, kehancuran bait Allah itu menjadi awal mula yang menunjukkan bahwa peristiwa yang kedua ini nanti akan semakin mendekat gitu ya. Jadi seibarat perempuan yang mau melahirkan, kejatuhan bait Allah itu menjadi sakit yang mula-mula, sakit yang pertama, dan nanti ada interval waktu yang kita tidak tahu berapa lama, sampai nanti peristiwa yang kedua, kelahiran bayinya atau kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu terjadi. Jadi Tuhan singkatnya bicara soal dua peristiwa, kejatuhan Yerusalem, kehancuran bait Allah, dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di antara dua peristiwa ini Bapak Ibu ada sebuah interval waktu yang lama yang kita tidak pernah tahu berapa panjangnya. Nah tetapi Bapak Ibu di dalam Matius pasal 24 ini sebenarnya yang menjadi penekanan Tuhan begini. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa ternyata dua peristiwa ini memiliki perbedaan.
Apa perbedaannya? Perbedaannya begini Bapak Ibu. Kalau peristiwa yang pertama itu bisa diketahui, ada tanda-tandanya. Bapak Ibu, tanda-tanda yang Tuhan bicarakan di dalam Matius 24 yang bicara soal gempa dan sebagainya, peperangan, kelaparan, itu bicara secara khusus mengenai tanda-tanda kehancuran Bait Allah, kejatuhan Yerusalem. Nah, Tuhan katakan peristiwa yang pertama kehancuran Bait Allah itu bisa diperkirakan kapan terjadinya. Karena ada peristiwa-peristiwa yang mendahului. Tapi Tuhan katakan peristiwa yang kedua, kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu tidak bisa diketahui kapan terjadinya. Tidak bisa diperkirakan. Tidak ada tanda-tanda yang mendahului. Bapak Ibu, bahkan di Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-37 sampai yang ke-44, di sana Tuhan itu katakan begini, bahwa kedatangannya yang kedua kali, itu digambarkan seperti pencuri yang datang. Bapak Ibu, yang namanya pencuri pasti datang enggak kasih tanda, benar ya? Enggak menunjukkan tanda-tanda. Tidak ada pencuri yang kalau mau mencuri di rumah kita kasih WhatsApp dulu begitu ya. Tolong nanti malam kamu tidur saja, ya kan? Kalau kamu mendengar suara-suara geledak, nah itu saya gitu ya. Jadi enggak usah bangun gitu ya. Tidak ada pencuri yang seperti itu pencuri yang terlalu santun Bapak Ibu, benar ya? Bapak Ibu, yang namanya pencuri datang tiba-tiba, tahu-tahu barang kita hilang begitu ya. Nah, Tuhan gambarkan kedatangannya seperti itu, tidak ada tanda yang mendahului, tidak ada peristiwa spektakuler yang memulai, tapi tiba-tiba terjadi Tuhan datang. Bahkan kalau kita baca di Matius pasal 24 bagian awal, ayat yang ke-37 sampai 42, Tuhan katakan begini, kedatangannya itu akan terjadi ketika orang-orang itu makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Maksudnya Tuhan begini, kedatangannya itu akan terjadi ketika semua itu nampak berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda spektakuler. Ketika orang mungkin berpikir, wah kayaknya Tuhan nggak datang nih, tiba-tiba Tuhan datang. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ingin menekankan kepada kita bahwa kedatangannya itu berbeda dengan kehancuran Bait Allah. Kalau kehancuran Bait Allah bisa diperkirakan, ada peristiwa yang mendahului, tapi kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak ada yang tahu. Tiba-tiba terjadi seperti pencuri, bahkan terjadi di waktu yang kita tidak pernah duga. Nah Bapak Ibu, menyikapi ketidaktahuan kita mengenai kapan Tuhan datang, Tuhan tidak mengajar kita untuk begini, coba kamu hitung-hitung ya, kira-kira kapan saya akan datang. Tuhan tidak mengajar kita menghitung tanggal kedatangannya. Tuhan juga tidak mengajar kita Bapak Ibu untuk melihat tanda-tanda zaman. Tuhan tidak bilang begini, nanti kalau ada lembu lahir warnanya merah, nah itu mungkin Tuhan mau datang begitu ya. Atau kalau misalnya ada ikan, ada tulisan nama Stefanus begitu ya. Nah itu mungkin tanda Tuhan mau datang. Tuhan tidak pernah bicara seperti itu Bapak Ibu. Yang Tuhan ajarkan begini, respon terbaik dalam ketidaktahuan kita kapan Tuhan akan datang, itu cuma satu, berjaga-jaga. Kalau Bapak Ibu baca, Tuhan berulang kali mengatakan berjaga-jaga, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Karena Tuhan tahu ini respon yang paling baik yang bisa kita lakukan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi apa maksudnya berjaga-jaga? Bapak Ibu, tentu saja ketika Tuhan bilang berjaga-jaga, itu tidak berarti kita nanti lihat langit terus tiap hari begitu ya. Nanti kalau ditanya sama temannya, ngapain kamu nunggu kira-kira Tuhan datang apa enggak hari ini? Bukan seperti itu Bapak Ibu yang Tuhan maksud. Bapak Ibu, Matius pasal 25 bagian yang kita baca tadi, perumpamaan tentang talenta, memberitahu kita tentang sebuah aspek dari berjaga-jaga. Singkatnya begini Bapak Ibu, salah satu bentuk, salah satu wujud kita berjaga-jaga, itu adalah dengan mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam perumpamaan tentang talenta, di sana Tuhan digambarkan sebagai seorang tuan yang pergi jauh. Nah sebelum tuan ini pergi jauh, tuan ini mempercayakan kepada para hambanya talenta. Ini bicara soal tanggung jawab. Nah ketika Tuhan itu datang, Tuhan itu akan menuntut dari setiap hambanya apa yang mereka kerjakan dengan talenta tersebut. Nah Bapak Ibu, sama seperti itu, Tuhan sebelum dia naik, dia memberikan tanggung jawab kepada setiap kita. Dan nanti ketika Tuhan datang, Tuhan akan tuntut dari setiap kita, apakah kita sudah mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik. Nah Bapak Ibu, tanggung jawab di sini memang bisa bicara banyak hal, tapi dalam suasana ibadah kenaikan ini, ada satu tanggung jawab penting yang saya rasa kita sangat-sangat perlu pikirkan, yaitu menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, yang tadi kita baca, murid-murid itu bertanya kepada Tuhan mengenai kapan Tuhan akan memulihkan Israel. Beberapa orang berpikir pertanyaannya ini salah begitu ya. Tapi menurut saya pertanyaannya para murid, ini pertanyaan yang sangat wajar. Mereka sudah tahu nih bahwa Yesus ini adalah Mesias. Mereka sudah tahu bahwa Yesus yang mati, Yesus bangkit, ini benar-benar Mesias.
Nah, di dalam perjanjian lama Bapak Ibu bisa menemukan begini, ketika Mesias datang, maka Tuhan itu akan memulai pemulihan Israel. Tuhan bahkan akan memulihkan keadaan dunia. Nah, murid-murid yang sudah tahu, oh Mesiasnya sudah datang gitu ya, otomatis secara wajar akan bertanya, Tuhan, kapan Engkau akan memulai pemulihan atas Israel? Pertanyaan para murid sebenarnya merupakan pertanyaan yang sangat bisa dipahami. Menariknya Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban kepada mereka. Tuhan bilang begini kepada mereka, kapan waktunya Tuhan akan memulihkan Israel, itu bukan urusan mereka. Mereka tidak perlu pusing kapan Tuhan akan memulai restorasi atas Israel, bahkan atas seluruh dunia. Yang harus mereka pusingkan, yang harus mereka pikirkan dan mereka harus kerjakan, Tuhan katakan cuma satu, menjadi saksinya Tuhan. Bapak Ibu, saksi di sini itu bicara soal orang yang sudah melihat peristiwa dan menceritakan peristiwa itu kepada orang lain. Sehingga kita bisa pahami begini, ketika Tuhan bicara soal menjadi saksinya Yesus, maka Tuhan itu menginginkan para muridnya itu begini, menceritakan tentang siapa sih Yesus itu dan apa yang sudah dia lakukan untuk dunia ini. Nah Bapak Ibu, bahkan kalau dibaca dalam terang kenaikan Tuhan ke surga, Tuhan itu seolah berkata begini kepada para muridnya, sebentar lagi aku akan naik ke surga. Dan karena aku naik ke surga, orang tidak bisa melihat Yesus. Orang tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan kehadiran Yesus. Nah di tengah ketidakbisaan orang melihat dan merasakan kehadiran Yesus, nah Tuhan menuntut kita para muridnya untuk menunjukkan Yesus yang tidak terlihat itu kepada dunia. Dengan kata lain Bapak Ibu, menjadi saksi itu berarti begini, menunjukkan Yesus yang tidak terlihat itu kepada dunia. Lewat apa? Lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, lewat kasihmu. Bapak Ibu, nasihat ini menjadi saksi ini menurut saya sangat perlu kita pikirkan. Khususnya di tengah-tengah situasi pandemi yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu, kita semua tahu dalam beberapa bulan terakhir kita semua bergumul dengan sebuah wabah yang terjadi secara global, yaitu wabah COVID-19. Kita semua bergumul. Dan harus diakui bahwa wabah ini benar-benar mengubah keadaan dunia. Wabah ini menggoncang kestabilan ekonomi, kestabilan sosial, mengubah banyak hal dari dunia. Nah Bapak Ibu, apa yang saya amati di tengah-tengah wabah ini, ternyata ada orang-orang Kristen yang memunculkan sikap-sikap yang menurut saya tidak tepat begitu ya. Ada orang-orang Kristen yang di dalam situasi ini Bapak Ibu justru memunculkan spekulasi teologis begitu ya. Ada orang-orang Kristen yang di dalam situasi ini mereka menafsirkan begini, oh wabah ini bentuk hukuman Tuhan nih. Tuhan lagi menghukum gitu ya. Entah yang dihukum itu manusia, karena manusia tidak bisa memelihara bumi dengan baik, atau Tuhan menghukum orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, karena mereka mungkin sudah berbuat jahat kepada anak-anak Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu yang menafsirkan wabah ini itu sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus itu mau datang kedua kali begitu ya. Jadi Bapak Ibu, ada orang-orang Kristen di dalam situasi ini yang memunculkan beragam spekulasi teologis. Di sisi lain Bapak Ibu, ada orang-orang Kristen yang di dalam situasi yang tidak baik ini ternyata malah sibuk memikirkan kenyamanan dirinya sendiri, bahkan mungkin keuntungan dirinya sendiri. Ada orang-orang Kristen yang di dalam situasi ini Bapak Ibu menimbun barang untuk dipakai sendiri begitu ya, tidak peduli sama orang lain mau bisa makan atau tidak, yang penting gua selamat. Ada lagi orang-orang Kristen di dalam situasi ini yang menimbun barang, setelah ditimbun dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Bapak Ibu, menurut saya itu bukan sikap seorang saksi Kristus. Kita harus ingat di dalam situasi ini, kita ini saksinya. Tugas utama kita yang Tuhan ingin kerjakan itu menghadirkan Kristus kepada dunia Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, di dalam situasi pandemi ini seharusnya kita bukan waktunya kita menghadirkan spekulasi teologis, juga bukan waktunya kita cuman berpikir tentang diri kita sendiri. Bapak Ibu, ketimbang memunculkan spekulasi teologis, ketimbang mencari kesempatan dalam kesempitan, yang harusnya kita pikirkan hari ini, kita ini harus berpikir dengan keras, bagaimana caranya menghadirkan Kristus itu loh, kepada orang-orang di sekeliling kita. Pikirkan bagaimana kita ini menggunakan apa yang Allah percayakan kepada kita, untuk menghadirkan Yesus kepada dunia. Pikirkan Bapak Ibu, bagaimana Yesus yang tidak terlihat itu, bisa dilihat melalui kita, di dalam kita, melalui perkataan kita, perbuatan kita, dan juga kasih kita. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada seorang sarjana yang menurut saya sangat baik begitu ya.
Dia sarjana di sebuah sekolah di Amerika. Dia ingatkan begini, namanya David De Silva. Dia katakan begini Bapak Ibu, pada masa awal perkembangannya, kalau Bapak Ibu baca, ternyata kekristenan itu sebenarnya juga dilihat sebagai sebuah virus. Kalau Bapak Ibu baca tulisan-tulisan seorang beberapa pemimpin Roma, abad yang kedua khususnya, Bapak Ibu akan menemukan bahwa ternyata mereka itu melihat kekristenan sebagai sebuah virus. Misalnya Bapak Ibu bisa baca tulisan seorang yang namanya Tacitus atau Pliny Muda, Pliny the Younger, yang hidup kira-kira tahun 110-an. Nah mereka itu menggambarkan kekristenan sebagai sebuah wabah yang harus ditumpas, yang harus dimusnahkan. Mereka bilang wabah ini dimulai di Yerusalem dengan Yesus itu sebagai sumber utama virusnya, begitu ya, dalam tanda kutip. Nah virus ini berusaha ditumpas, tapi ternyata tidak bisa. Bahkan kita semua tahu hingga hari ini virus ini sudah menyebar kemana-mana. Kekristenan menyebar kemana-mana. Nah David De Silva kemudian ingatkan kita begini, mungkin di tengah wabah ini, kita perlu mengingat kembali panggilan kita sebagai dalam tanda kutip sebagai virus. Bedanya begini Bapak Ibu, bila di dalam wabah ini, corona itu menyebarkan penyakit, menyebarkan kematian, menyebarkan ketakutan, maka kita sebagai pembawa-pembawa virus Kristus itu dalam tanda kutip, kita harusnya berlomba menularkan kasih, menularkan kebaikan Allah seluas-luasnya, sama seperti yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita di masa lalu. Bapak Ibu percayalah wabah yang kita hadapi ini bukan wabah yang pertama dihadapi oleh umat manusia. Bahkan kalau kita mau jujur, jumlah korban yang ditelan oleh wabah ini tidak sebanyak atau belum sebanyak korban yang ditelan oleh wabah-wabah yang terjadi sebelumnya. Nah Bapak Ibu, sekitar abad ketiga sempat terjadi sebuah wabah di wilayah kekuasaan Roma, sekitar tahun 250 sampai tahun 260. Wabah ini sedemikian besar Bapak Ibu, sehingga menurut catatan sejarah, wabah ini membunuh hampir 60% penduduk yang ada di Alexandria, di Mesir. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, di kota Roma sendiri, sempat terjadi angka kematian itu mencapai 5.000 orang tiap harinya. Jadi wabahnya itu benar-benar sangat besar. Nah apa yang menarik perhatian saya itu bukan wabahnya. Apa yang menarik perhatian saya, catatan Eusebius, seorang sejarawan gereja abad keempat, mengenai hal-hal yang dilakukan oleh orang Kristen pada wabah itu di bawah kepemimpinan seorang yang bernama Dionysius. Saya bacakan begini Bapak Ibu. Ini yang ditulis oleh Eusebius. Sebagian besar saudara dan saudari kita, orang-orang Kristen itu, tidak putus-putusnya dalam kasih dan kebaikan mereka. Mereka bergandeng tangan satu sama lain dan mengunjungi orang sakit tanpa rasa takut. Mereka merawat orang-orang sakit itu dengan konstan dan melayani mereka di dalam Kristus. Dan banyak saudara-saudari itu, orang-orang Kristen itu maksudnya, mati bersama mereka, maksudnya orang-orang yang sakit itu, dengan sangat gembira. Mereka menanggung bersama penderitaan orang lain dan mendatangkan penyakit dari orang lain ke diri mereka sendiri dengan rela menerima rasa sakit mereka. Banyak di antara orang-orang Kristen itu yang merawat orang-orang yang sakit dan memberi kekuatan pada orang lain, akhirnya mati. Tapi mereka memeluk kematian mereka sendiri sebagai harga untuk menunjukkan cinta, untuk menunjukkan kasih. Bentuk kematian ini melalui kesalehan yang besar dan juga keyakinan yang kuat yang ditunjukkannya, nampaknya sama sekali tidak kalah dengan kemartiran. Mereka mengambil tubuh orang-orang kudus di tangan mereka yang terbuka dan di dada mereka. Mereka membawa pergi tubuh orang-orang itu di pundak mereka dan meletakkannya, mempersiapkan tubuh mereka dengan pemandian dan pakaian. Dan segera setelahnya mereka yang telah menguburkan keluarga mereka di dalam Kristus menerima penguburan diri mereka sendiri. Tapi tidak demikian di antara orang-orang non-Kristen ini yang dicatat oleh Eusebius. Mereka meninggalkan orang-orang yang mulai sakit dan mengasingkan teman-teman yang mereka kasihi. Mereka membuang kerabat mereka ke jalan ketika mereka hanya setengah mati. Dan mereka meninggalkan orang mati tanpa dikubur, sama seperti sampah. Tapi untuk semua upaya mereka untuk melindungi diri dari kematian, untuk semua tindakan pencegahan mereka, mereka tidak dapat melarikan diri. Bapak Ibu, singkatnya Eusebius mengatakan begini, ketika wabah terjadi, ada perbedaan sikap di antara orang Kristen dan juga orang yang bukan Kristen. Ketika orang yang bukan Kristen tidak peduli dengan sekelilingnya, bahkan kerabatnya, ketika baru setengah mati sudah dibuang kayak sampah, tapi orang-orang Kristen rela merawat orang-orang yang sakit itu. Mereka bahkan rela mati ketularan sakit itu. Mereka menguatkan orang yang sakit itu, menguburkan mereka. Mereka benar-benar menunjukkan bagaimana
Kristus kepada orang-orang yang sakit itu. Bapak Ibu, saya harap semangat yang sama juga menjadi semangat kita hari ini. Saya bersyukur gereja kita sudah mengambil sikap tindakan yang luar biasa. Bapak Ibu mungkin tahu gereja kita sudah mengumpulkan sembako, kemudian juga dibagikan kepada banyak orang yang membutuhkan, baik jemaat maupun bukan jemaat. Itu langkah yang luar biasa. Tapi saya berdoa Bapak Ibu supaya semangat ini juga menjadi semangat setiap kita secara pribadi. Semangat setiap Anda yang hari ini sedang menyaksikan khotbah ini. Kita semua harus ingat, kita punya tugas untuk menghadirkan Kristus. Mungkin Anda tidak harus merawat orang-orang yang sakit itu, tapi ada banyak cara Anda bisa menghadirkan Kristus. Lewat berbagi, lewat menguatkan mereka, ada banyak cara untuk menunjukkan Kristus kepada mereka. Baik lewat pikiran, perkataan, perbuatan, maupun kasih kita. Bapak Ibu, saya berharap nyanyian yang tadi kita nyanyikan, kita berharap kita menjadi hamba yang setia di hadapan Tuhan, tidak hanya menjadi nyanyian, tapi kita mau sungguh-sungguh menghidupi panggilan kita sebagai hamba, sebagai saksi yang menghadirkan Kristus kepada dunia. Saya berdoa Bapak Ibu supaya nanti ketika Tuhan datang kedua kali, Tuhan akan berkata kepada kita begini, masuklah dalam kesukaanku, hai kamu hambaku yang setia. Kamu yang ketika wabah corona terjadi mau berbagi dengan saudaramu yang kekurangan. Kamu yang ketika wabah corona terjadi mau menelpon keluargamu atau saudaramu atau saudara seimanmu yang sedang bergumul dengan kehidupan mereka, mau menguatkan mereka. Kamu yang di tengah keadaan yang sulit tetap mau menghadirkan Kristus kepada orang-orang di sekelilingmu. Saya berdoa Bapak Ibu ketika Tuhan datang, Tuhan sungguh-sungguh mendapati kita sebagai hamba yang setia, hamba yang mengerjakan tugas dengan baik, yang terus berusaha menghadirkan Kristus dimanapun kita berada, menjadi saksi Kristus, bahkan di tengah-tengah situasi sulit, termasuk di tengah pandemi yang kita hadapi hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya kebenaran firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh mengubah hati dan hidup kami. Kami sadar bahwa situasi yang kami hadapi sulit bagi semua orang, tapi tolong setiap kami, supaya di dalam masa ini kami tetap kreatif, kami memikirkan berbagai macam cara, agar hidup kami yang ringkih, hidup kami yang kecil ini, boleh menghadirkan Kristus kepada dunia. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus kiranya terus bekerja di dalam hidup, di dalam diri setiap kami, dan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Seorang wanita yang bernama Kate Henke di usianya yang ke-30 mengidap penyakit yang serius. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Dalam masa pemulihannya yang cukup lama, dia menulis puisi dan akhirnya menjadi satu pujian yang akan kita nyanyikan bersama, yaitu Ku Suka Mengabarkan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Biarlah kita memberikan diri kita dan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita.
suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. kabarkan kasih Yesus. Kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih bahwa Engkau telah memberikan pengharapan bagi setiap kami. Engkau telah naik ke surga dan Engkau telah mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu. Ya Tuhan, ajar kami untuk menjadi saksi-Mu, mengemban tugas dan panggilan-Mu meski di tengah pandemik ini. Jangan biarkan kami pasif, tertegun, menerima keadaan dan tidak berbuat apa-apa. Tapi biarlah kami semakin rindu untuk mengabarkan tentang kasih-Mu dimanapun kami berada. Pakai hidup kami ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain dan bagi keluarga dan bagi siapapun yang kami temui. Berkati persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, serta tuntunan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan memberkati saudara sekalian.